wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendokumentasian bukti-bukti transaksi. Yang pertama, pengertian dokumen dan bukti transaksi. Nah, pengertian dokumen itu dokumen menurut bahasa Inggris maupun bahasa Belanda tertulis dalam ejaan yang sama, yakni dokumen. Dokumen menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan, misalnya akte kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian. Nah, yang kedua ada bukti transaksi. Pertama-tama kita harus mengerti dulu dong apa itu transaksi. Transaksi adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan perubahan pada harta, utang, dan modal. Harta adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan. Utang adalah kewajiban yang harus dibayar. Sedangkan modal adalah kekayaan yang digunakan untuk suatu kegiatan. Nah, selanjutnya bukti transaksi merupakan bukti tertulis yang merekam atau mencatat seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan atau suatu bisnis. Setiap transaksi di dalam perusahaan harus ada bukti transaksi. Apabila tidak ada bukti transaksi, tidak bisa dibukukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama ada bukti internal yang terdiri dari A. Faktur penjualan, yaitu transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Yang kedua ada kwitansi bukti, yaitu bukti transaksi penerimaan yang atas pembayaran suatu hal yang dilakukan secara tunai atau kontan. Yang ketiga ada nota kontan, yaitu bukti transaksi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti pembelian secara kontan ataupun tunai. Yang keempat ada nota debit. Nota debit yaitu bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang karena sebagian barang rusak ataupun barang tidak sesuai dengan pesanan. Yang kelima adalah memo. Memo adalah bukti transaksi yang menyatakan adanya transaksi yang terjadi secara resmi dan sah. Yang terakhir adalah bukti kas, yaitu ada dua, bukti kas masuk serta bukti kas keluar. Kemudian bukti transaksi eksternal. Yang pertama ada faktur pembelian, yang kedua ada kwitansi bukti, yang ketiga ada nota debit, dan yang ketiga ada bukti rekening dan tiket pesawat. Nah, selanjutnya pembuatan dokumentasi atau bukti transaksi. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam membuat dokumen. Pertama-tama, setiap pengeluaran keuangan harus dibuktikan dengan kwitansi dan sah apabila disetujui atau diketahui oleh penanggung jawab dan telah lunas dibayar oleh bendahara. Yang kedua, pembayaran baru dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan dibuktikan dengan tanda terima kwitansi yang telah ditandatangani penanggung jawab penerimaan bantuan operasional. Yang ketiga, bukti pengeluaran atau kwitansi untuk belanja barang dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri faktur atau nota rincian barang yang dibeli. Pertama, materai senilai 3.000 untuk pembelanjaan barang senilai Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000. Nah, materai senilai Rp6.000 ini untuk pembelanjaan di atas Rp1.000.000. Materai Rp6.000 juga dipakai untuk dokumen penting yang mempunyai nilai hukum. Lalu yang keempat, bukti pengeluaran atau kwitansi harus memuat uraian atau keperluan pembayaran ditandatangani oleh pihak pertama, diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran. Selanjutnya adalah pembukuan ke dalam buku kas umum. Buku kas umum ini terdapat dua jenis, yaitu berbentuk skronto dan berbentuk tabletis.
bentuk skronto ini memiliki dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran atau kredit dan debit. Sedangkan yang berbentuk tabelis ini lebih detail dan memiliki banyak kolom pada setiap penerimaan dan pengeluarannya. Kemudian, adapun ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembukuan buku kas umum ini, yaitu yang pertama, seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dicatat pada buku kas umum setiap hari jika ada transaksi. Yang kedua, pada halaman buku kas umum ini dicatat jumlah halaman, diberi tanggal, dan ditandatangani oleh bendahara. Tiap halaman diberi nomor urut dan diparaf oleh bendahara. Pada halaman terakhir digunakan untuk catatan pemeriksaan. Yang ketiga yaitu pembukuan dilaksanakan secara kronologis menurut tanggal dan dimulai dari sisi penerimaan terlebih dahulu pada awal bulan berjalan. Semua penerimaan dicatat pada kolom penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam kolom pengeluaran. Yang keempat, pembukuan BKU ini menggunakan tinta warna hitam. Yang kelima, pembukuan BKU tidak boleh ada halaman yang kosong ataupun tidak terisi. Yang keenam, jika terjadi kesalahan dalam pembukuan, dilakukan dengan mencoret angka yang salah dengan 2 garis dan mengganti dengan angka yang baru, kemudian diparaf oleh bendahara. Jika pembayaran lebih atau kurang, maka selisih itulah yang dibukukan. Yang ketujuh, total pos penerimaan dan pengeluaran harus sama. Yang kedelapan, setiap akhir bulan, buku ditutup dan dihitung saldonya untuk dicocokkan dengan saldo fisik, baik yang di kas maupun di bank. Dan yang terakhir yaitu yang ke-9, buku kas umum ini tidak boleh dikerjakan di luar kantor. Setelah selesai pelaksanaan pembukuan pada bulan berkenaan, maka diperlukan pemeriksaan kas secara rutin dan dibuat register penutupan kas dari berita acara oleh atasan langsung dan bendahara. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai prosedur pendokumentasian bukti transaksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan dan asas pengarsipan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peralatan penyimpanan arsip. Yang pertama ada map arsip atau folder, yaitu lipatan kertas atau plastik tebal untuk penyimpanan dokumen penting. Ada macam-macam map arsip atau folder. Yang pertama ada stock map folio, yaitu map berdaun yang terbuat dari kertas atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip aktif. Yang kedua ada selector, yaitu map yang terbuat dari kertas atau plastik dengan penjepit yang digunakan untuk menyimpan arsip aktif atau inaktif. Yang ketiga ada brain order, yaitu map besar yang terbuat dari kertas tebal dengan penjepit yang digunakan untuk menyimpan arsip aktif dan statis. Yang keempat ada portable, yaitu map besar yang terbuat dari kertas atau plastik dan digunakan untuk menyimpan arsip aktif atau inaktif. Yang kelima ada honey folder atau map gantung, yaitu untuk menyimpan arsip aktif dan statis pada piring kabinet. Yang kedua ada skar petunjuk atau video, yaitu alat yang terbuat dari karton atau kertas tebal yang berfungsi sebagai petunjuk pembatas atau penyangga daratan folder. Yang ketiga ada almari arsip atau piring kabinet, yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk almari yang mempunyai 3-10 laci yang terbuat dari kayu, aluminium atau baja tahan karat api. Yang keempat ada stapler, yaitu alat yang digunakan untuk menyatukan beberapa lembar kertas atau arsip dengan kawat penjepit. Yang kelima ada mesin pembahan kertas, yaitu alat yang digunakan untuk membahangi kertas agar arsip dapat disimpan dalam selector atau opener. Yang terakhir yaitu flag sortir, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan arsip yang diterima untuk diproses sebelum arsip disimpan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang asas pengolahan arsip, yaitu pengolahan kebijakan pengorganisasian kegiatan pengolahan surat
secara baku pada instansi. Untuk keperluan pengolahan arsip, ada beberapa pilihan asas pengolahan arsip yang ditetapkan sesuai tipe organisasi. Yang pertama adalah asas sentralisasi, yaitu pengendalian perusahaan surat masuk atau keluar dipertanggungjawabkan secara terpusat pada satu bagian unit kearsipan. Yang kedua, ada asas desentralisasi, yaitu pengendalian pengurusan surat masuk atau keluar sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dalam suatu organisasi. Yang terakhir atau yang ketiga ada asas gabungan atau desentralisasi terkendali, yaitu pengolahan surat masuk atau keluar dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dalam suatu organisasi, namun pengendalian dilakukan terpusat. Yang selanjutnya yaitu prosedur penyimpanan arsip. Penyimpanan arsip dengan sistem tanggal digunakan dalam penyimpanan arsip keuangan, yaitu penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. Yang pertama yang harus dilakukan saat menyimpan arsip dengan sistem tanggal yaitu meneliti dulu semua dokumen atau bukti transaksi yang akan disimpan apakah sudah memenuhi kebutuhan atau ketentuan tersebut atau belum. Yang kedua, kelompokkan bukti transaksi ke dalam kelompok bukti transaksi penerimaan dan bukti transaksi pengeluaran atau menurut metode pengelompokan lainnya. Yang ketiga, satukan bukti transaksi penerimaan kas dengan bukti kas masuk dan bukti transaksi kas keluar dengan bukti kas keluar. Untuk bukti transaksi yang kecil bisa ditempel dulu di kertas HVS, ataupun jika bukti transaksi berukuran besar bisa dilipat sesuai map yang digunakan supaya rapi. Yang keempat, menyimpan surat ke dalam map atau folder. Siapkan stop map folio, snail hector, brief opener, portable atau map gantung, lalu masukkan arsip yang sudah dilubangi dengan urut tanggal. Yang selanjutnya yaitu tuliskan pada snail hector atau ordinary identitas hari arsip, misalnya nama arsip, tanggal, bulan, dan sebagainya sebagai judul arsip. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menata arsip dengan baik sesuai dengan sistem yang dipergunakan, baik itu sistem tanggal ataupun sistem-sistem yang lainnya. Penyimpanan arsip dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari sistem dasar penyimpanan arsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sistem abjad atau alphabetic filing system, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan urutan abjad mulai dari A, B, C, D, E, dan seterusnya. Yang kedua yaitu sistem tanggal atau chronological filing system, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan urutan tanggal, bulan, ataupun tahun. Ketiga merupakan sistem nomor atau numeric filing system, yaitu penemuan atau penyimpanan kembali arsip berdasarkan urutan nomor. Yang selanjutnya yaitu sistem wilayah atau geographic filing system, yaitu sistem penyimpan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pembagian wilayah. Yang terakhir yaitu sistem subjek atau pokok masalah atau subject filing system, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan urutan pokok masalah. Sistem penyimpanan arsip adalah sistem pengelolaan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan tempat, waktu, dan biaya. Agar pengelolaan arsip dapat berjalan efisien dan efektif, perlu diatur sistem pengendalian yang tepat. Kegiatan pengelolaan arsip pada setiap instansi tidak dapat disamakan, maka asas pengelolaan dapat dipertimbangkan untuk penerapannya. Untuk memilih asas yang sesuai dapat dipertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu besar kecilnya tentang tugas organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, kompleksitas tugas dan fungsi organisasi. Yang ketiga, lokasi gedung kantor, satu atap atau terpencar. Yang keempat atau yang terakhir yaitu jumlah surat yang dikelola oleh suatu instansi tersebut.